Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dari kelas Bahasa Indonesia 01 dari Prodi D3 Akuntansi. Di sini kami akan menjelaskan dan memaparkan hasil dari karya tulis ilmiah kami yang berjudul Analisis Peluang Terjadinya Fraud dalam Laporan Keuangan. Di sini kelompok kami terdiri dari 2 orang anggotanya, yaitu yang pertama ada Syedila Qurani dengan NIM 009 dan saya sendiri yaitu Nur Hasna Faustina dengan NIM 025. Next. Laporan keuangan. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI, laporan keuangan merupakan bagian dari proses laporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Dengan mengikuti pedoman standar akuntansi keuangan yaitu PSAK, maka laporan keuangan dibuat secara jelas, akurat, relevan, dapat dibandingkan atau comparable, dan terstruktur agar kondisi perusahaan dapat diketahui dengan pasti. Selanjutnya, laporan keuangan yang terlihat cantik akan mencerminkan bahwa perusahaan tersebut sehat. Dan banyak di dalam laporan keuangan itu terjadi fraud atau kecurangan. Nah, di dalam fraud itu menimbulkan perusahaan yang mungkin untuk memanipulasi bagian tertentu dari laporan keuangannya tersebut agar terlihat baik, sehingga membuat informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut tidak relevan. Dengan adanya tekanan, peluang, dan kemampuan pihak internal perusahaan yang melakukan kecurangan secara sengaja saat menyusun laporan keuangan atau financial statement fraud. Next. Di sini ada penjelasan dari fraud, yaitu fraud merupakan masalah yang tidak dapat dianggap remeh dan perlu pendeteksian dan pencegahan agar tidak berkelanjutan. Association of Certified Fraud Examination atau ACFE menyatakan kecurangan sebagai tindakan kekeliruan atau penipuan yang dilakukan badan atau seseorang yang sesungguhnya mengetahui bahwa kekeliruan tersebut dapat menyebabkan manfaat tidak baik pada individu atau entitas lain. Next. Pengaruh tekanan terhadap fraud dalam laporan keuangan. Tekanan atau pressure merupakan motivasi yang bersumber dari diri manusia untuk bertindak fraud yang disebabkan dari tekanan keuangan atau non-keuangan. Selain itu, dapat juga disebabkan oleh tekanan secara pribadi dan dari organisasi atau perusahaan. Menurut Kristianti 2012, tekanan yaitu insentif atau kebutuhan untuk melakukan kecurangan. Tekanan tersebut mencakup hampir di semua hal keuangan atau non-keuangan atau menurut Nakbarani 2012. Lalu kemudian menurut Solomon 2005, tekanan atau motif yaitu insentif yang mendorong orang melakukan kecurangan karena tuntutan gaya hidup. 8. Ketidakberdayaan dalam soal keuangan, perilaku, gambling, mencoba-coba untuk mengalahkan sistem dan ketidakpuasan kerja. Pengaruh kesempatan atau peluang terhadap fraud dalam laporan keuangan. Kesempatan yaitu adanya peluang yang memungkinkan terjadinya kecurangan. Kesempatan yang dirasakan oleh perilaku tidak harus secara nyata dirasakan, namun juga bisa merupakan keyakinan atau persepsi dari perilaku sendiri. Dalam melakukan kecurangan, perilaku meyakini bahwa tindakan yang dilakukan kemungkinan kecil untuk diketahui oleh orang lain, sehingga peluang untuk berbuat curang akan semakin besar, menurut Susandra dan Hatina 2017. Jadi peluang itu faktor yang sepenuhnya datang dari luar diri orang tersebut. Peluang untuk melakukan kecurangan selalu ada di mana-mana, tergantung pada posisi atau kekuatan yang dipegang. Pengaruh kemampuan pihak internal terhadap fraud dalam laporan keuangan.
Pengendalian internal merupakan suatu kegiatan yang dilakukan melalui proses berkelanjutan oleh dinas, kepala bagian, dan personil lainnya dalam suatu instansi yang telah dirancang dan disusun sebagai dasar laporan keuangan yang sesuai dengan kaidah akuntansi serta peraturan pemerintah agar dapat tercapai dan efisiensi operasi serta keamanan aset negara menurut Yani dan Hardy 2016. Pengendalian intern itu berpengaruh buruk terhadap kecurangan akuntansi karena kecenderungan kecurangan akuntansi dipengaruhi oleh adanya peluang atau adanya peluang itu tersebut. Pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap fraud dalam laporan keuangan. Nah, ketaatan aturan akuntansi harus diikuti oleh payung hukum yang memadai sehingga dapat dilaksanakan atau diimplementasikan dengan baik, tertib, akuntabel, dan terbebas dari kecurangan. Menurut Indria Stuti Agustin dan Anima 2016, ketaatan akuntansi adalah aturan atau pedoman yang diperlukan oleh lembaga pendidikan untuk mematuhi peraturan yang berlaku agar laporan keuangan dapat menyajikan fakta secara akurat, dan ini mengurangi kemungkinan penipuan-penipuan. Dikelola oleh manajemen informasi dari investor atau kreditur dikenal sebagai asimetri informasi. Selanjutnya adalah pengaruh komitmen organisasi terhadap fraud dalam laporan keuangan. Konsep komitmen organisasi berkaitan dengan tingkat keterlibatan orang dengan organisasi, di mana mereka bekerja dan tertarik untuk tetap dalam organisasi tersebut, menurut Wibowo pada tahun 2017 di halaman 213. Dan menurut beliau juga, komitmen organisasi adalah sebagai suatu tingkatan di mana individu mengidentifikasi dan terlibat komitmen mencerminkan perasaan bahwa apa yang dilakukan seseorang adalah penting. Dan keterlibatan organisasi itu berdampak negatif terhadap kecurangan akuntansi karena karyawan terkait erat dengan perusahaan memahami bahwa tujuan pekerjaannya adalah untuk kepentingan perusahaan, bukan untuk kepentingannya sendiri. Next. Selanjutnya ada tindakan hukum yang tegas untuk menangani kasus fraud. Nah, di dalam kasus fraud ini kita harus tindak tegas kasus-kasus tersebut, yakni dengan bisa memberikan sanksi, yaitu langkah yang harus dilakukan untuk mengendalikan fraud. Sanksi yang diberikan kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan kecurangan dalam penyelidikan. Nah, sanksi ini diatur dalam sanksi Undang-Undang Ketenagakerjaan terhadap karyawan yang curang, diatur secara ketat oleh kontrak perusahaan, peraturan perusahaan, atau kontrak kerja kelompok. Di sisi lain, sanksi ketenagakerjaan ini ada memerlukan tenggang waktu 6 bulan, tetapi waktu 6 bulan itu juga sudah cukup bagi perusahaan itu. Nah, juga ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang telah mengatur hal tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 190 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut. Nah, selanjutnya ada cara mencegah agar tidak terjadinya fraud dalam laporan keuangan. Sebagai pengelola atau pemilik bisnis bisa mencegah fraud lewat cara sosialisasi Standard Operating Procedure atau SOP, yaitu prosedur operasi standar anti korupsi. Baik karyawan lama maupun karyawan baru harus paham betul dengan aturan anti korupsi lengkap dengan ancaman hukumannya. Cara perusahaan agar terhindar dari fraud antara lain melakukan audit eksternal terhadap laporan keuangan, membuat dan menetapkan kode etik karyawan, melakukan manajemen sertifikasi atas laporan keuangan, melakukan penilaian manajemen keuangan dan karyawan, mengembangkan program dukungan karyawan, memberikan pelatihan mengenai fraud bagi manajemen atau eksekutif, menyediakan tips anti-fraud secara online bagi karyawan, memberikan pelatihan anti-fraud bagi karyawan, melakukan audit internal secara mendadak, dan menyediakan hadiah bagi pelapor yang tidak melakukan tindak penggelapan. Selanjutnya ada kesimpulan, jadi laporan keuangan yaitu alat yang digunakan oleh perusahaan untuk memberikan informasi mengenai gambaran perusahaan yang dimana informasi tersebut mengenai data keuangan yang dijelaskan dalam laporan keuangan tentang perubahan posisi keuangan. Banyak faktor dalam kecurangan laporan keuangan, yaitu tekanan, kesempatan, kemampuan, ketaatan aturan, dan komitmen organisasi, di mana setiap kecurangan atau fraud tersebut pasti ada tindakan hukumnya.
setiap yang melakukan kecurangan maka akan diberikan sanksi agar mereka itu mendapatkan efek jera dan tidak mengulangi fraud tersebut. Selain itu, terdapat juga pencegahan untuk kasus kecurangan ini, akan tetapi walaupun ada pencegahan, tetap saja kasus ini sering kali terjadi. Next. Selanjutnya ada saran. Jadi, penelitian selanjutnya diharapkan terjun langsung ke beberapa perusahaan agar mempunyai banyak sampel dan mengetahui sanksi di berbeda perusahaan. Perusahaan selanjutnya dapat lebih mengembangkan tentang tekanan, peluang, kemampuan, cara mencegahnya, karena itu semua belum terlalu lengkap. Lalu yang terakhir, penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan kombinasi antara metode kuantitatif dan metode kualitatif agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih akurat dan disertai gambar. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.